ketemu lagi sama Maui Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk video kali ini aku akan menceritakan film The Snowden, yaitu film tahun 2016, di mana film ini akan menceritakan mantan agen CIA. Jadi dia ini dulunya itu prajurit, tapi karena dia nggak lolos gitu kan, ada suatu kejadian hingga akhirnya dia mendaftarlah ke suatu agen CIA gitu kan ya. Dan ternyata ketika dia masuk ke agen CIA ini gitu kan ya, dia menemukan sesuatu gitu kan ya, yang kejanggalan gitu kan ya, yang kalau fakta ini gitu kan ya, ini akan merugikan seluruh masyarakat gitu kan ya, bahkan negara-negara yang lainnya gitu kan ya. Hingga akhirnya dia berniat untuk membongkar rahasia ini, walaupun dia tahu efeknya adalah dia mungkin akan jadi di penjara atau nyawa sekalipun gitu kan ya. Tapi dia tidak peduli, dia harus menyelesaikan masalah ini dan dia harus membongkar gitu kan ya, apa yang sudah dilakukan sama kelompoknya dia ini, walaupun dia ada di dalamnya kan. Oke, untuk lebih detailnya kita langsung aja nonton filmnya. Let's go. Oke, untuk di scene pertama kita akan diperlihatkan ada seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bernama Laura dan Grant, dimana dia sudah janjian sama Edward untuk merencanakan sesuatu gitu kan ya. Ternyata Edward ini gitu kan ya mengajak si Laura dan Grant ke hotel gitu kan ya. Jadi dia akan menceritakan pengalamannya dia selama dia menjadi agen CIA gitu kan ya. Dan dia juga akan membocorkan suatu rahasia, yaitu yang hal penting yang ditutupi oleh Amerika Serikat selama ini gitu kan ya. Dan bisa jadi berita ini akan menggemparkan seluruh negara. Mereka sampai di hotel gitu. Edward ini meminta HP-nya Laura dan Grant gitu kan ya, untuk ditaruhkan di tempat pemanas makanan. Untuk apa? Agar frekuensi dari HP itu tidak terbaca atau terputus gitu kan. Nah, setelah itu si Edward ini gitu kan, di depan kamera dia akan menceritakan gitu kan ya, sisi kehidupannya dia sebelum-sebelumnya, yang awal mulanya dia menjadi agen CIA ini. Sebelum dia menjadi agen, dia mengikuti pelatihan tentara gitu, pelatihan untuk tentara. Tapi karena ada kejadian yang membuat kakinya dia patah gitu kan ya, hingga akhirnya dia tidak bisa lagi untuk melanjutkan pelatihan tentara itu. Dan setelah itu dia memutuskan untuk mendaftarkan dirinya untuk menjadi agen CIA ini gitu. Setelah dia sudah daftar menjadi agen CIA ini, dia melewati beberapa tahap, yaitu persyaratan-persyaratan untuk menjadi agen gitu kan ya. Dan dia juga menceritakan yaitu kemampuan yang lainnya, yaitu dia bisa berbahasa asing gitu kan ya, seperti Rusia, Cina gitu kan ya. Dan dia juga bisa mengoperasikan suatu aplikasi atau komputer. Interview terakhir yaitu dia bersama instruktur CIA, yaitu Corbin, dimana Corbin ini menanyakan apa alasan kamu masuk ke agen CIA ini. Dan dengan jujurnya Edward membilang, sepertinya keren kalau misalnya aku bisa masuk menjadi agen CIA, di mana agen pertahanan yang tertinggi di seluruh negara ini. Oke, hasil dari wawancara itu akhirnya Edward keterima menjadi agen CIA ini. Dan setelah itu si Edward ini masuk ke tempat pelatihan agen CIA, yaitu di Virginia, dimana di tempat pelatihan itu dia dites juga gitu kan, dites juga sama si wawancara si Goblin ini. Setelah itu dia masuk ke satu ruangan dimana dia menemukan salah seorang laki-laki gitu kan ya. Dia lagi fokus untuk membersihkan alat gitu kan ya, dan dia menanyakan siapakah dia. Dan ternyata dia bertemu sama teknisi dan penasehat agen CIA, yaitu bernama Hank. Dimana Hank ini gitu kan ya, dia ini lagi membersihkan suatu mesin atau alat yang bernama Sigaba. Sigaba adalah alatnya yang salah satu sebagai peninggalan waktu perang dingin. Dan di sini kelihatan ya, Edo sangat menyukai sekali alat-alat intelijen ini gitu kan. Dan di sisi lain gitu kan ya, di suatu ruangan gitu kan ya, ada materi atau pelatihan dari salah satu kayak gurunya, mentornya gitu kan ya, untuk para calon-calon agen CIA ini gitu. Ternyata pelatihnya itu adalah si Corbin. Si Corbin ini memberikan suatu ujian di mana para calon-calon intelijen ini gitu kan ya, dia harus membuat gitu kan ya suatu jaringan tersembunyi dari masing-masing tempat asalnya gitu kan ya. Dan mereka diberikan waktu sampai 5-8 jam untuk menyelesaikan pembuatan sistem jaringan itu.
Dan ternyata Snowden bisa menyelesaikan ujian itu dengan singkat, dengan waktu yang cepat, yaitu 38 menit. Di mana Snowden ini mempunyai kecerdasan yang tingkat tinggi gitu kan ya. Dan si Goldin ini nggak percaya dan dia mengecek hasil pekerjaannya si Edward. Dan dia ternyata kaget sekali, ternyata yang dikerjakan si Edward benar-benar sangat keren, bahkan itu melewati batas keinginannya dia. Hingga akhirnya si Goldin ini percaya dan si Edward menanyakan sama si Goldin, terus apalagi yang bisa aku lakukan setelah ini katakannya. Dan si Goldin bilang, terserah kamu, apapun yang ingin kamu lakukan, lakukan. Situasi kelas, di mana di situasi kelas ini si Corbin ini menjelaskan ada suatu undang-undang intelijen gitu kan ya, yang mengeluarkan yang namanya visa atau visa court gitu kan ya, di mana gitu kan ya, keadilan ini isi adalah salah satunya CIA bisa gitu kan ya, bisa menindaklanjut gitu kan ya suatu rahasia gitu kan ya, suatu hukum gitu kan ya, tanpa minta persetujuan dulu gitu kan ya, tapi secara tersembunyi dan tidak boleh diketahui sama publik. Oke. Dan selanjutnya gitu kan ya, si Edward ini balik lagi bertemu dengan Hank gitu kan ya, dimana Hank menceritakan gitu kan ya masa-masa dia gitu kan, waktu dia menjadi agen NSA gitu kan ya. Dia menceritakan waktu dia membuat suatu pembuatan gitu kan ya, pembuatan penemuan. Oke, dia menceritakan dia pernah membuat program-program gitu kan ya, yang dimana program itu pernah gagal, pernah berhasil, dan dia juga menciptakan gitu kan suatu program yang bernama Rubik gitu kan ya. Wow, berarti Rubik itu adalah Hank yang menciptakan. Wow, keren. Jadi di saat dia ngobrol-ngobrol gitu kan ya, si Hank ini gitu kan ya memberikan menunjukkan ada 2 Rubik gitu kan ya, dan si Hank ini mempersilahkan terhadap Edward untuk memilih atau untuk menjadikan hadiah salah satu Rubik ini untuk si Edward. Hingga akhirnya si Edward ini mengambil salah satu Rubik yang diberikan oleh Hank. Dan di satu tempat hijau gitu kan ya, si Edward ini bertemu lagi sama si Corbin, dan si Edward ini menanyakan sama si Corbin tentang suatu jaringan yang bernama SIGINT gitu kan ya. Tapi tanpa menjelaskan secara detail, si Corbin ini dia malahan menceritakan atau menjelaskan gitu kan ya. Jadi gitu kan ya, untuk saat ini gitu kan ya, kita bukan perang antara senjata. Jadi perang yang sesungguhnya adalah perang cyber, dari mana yaitu berasal dari Rusia, Cina, dan Irak gitu kan ya. Yaitu datang dalam bentuk suntikan SQL dan malware. Dan karena seperti itu gitu kan, karena dia tahu ada sistem yang salah gitu kan, dia memutuskan untuk mengambil informasi atau data-data dari agen CIA ini gitu kan. Nah, dia menaruhkan memory card gitu kan di dalam komputer itu, dia untuk memindahkan semua data, tapi karena dia mungkin buru-buru, akhirnya memory card itu jatuh, dan ternyata ada yang melihat gitu kan. Tapi tanpa diduga ada salah satu temennya untuk melindungi dia, hingga akhirnya memorinya itu diinjak gitu kan, agar tidak ketahuan. Nah, setelah itu dia mengambil memori itu dan dia menaruhkan memori itu di tempat Rubik yang diambil sama si Hercule ini gitu kan ya. Nah, ternyata Rubik ini adalah tempat penaruh memorinya dia. Nah, untuk dia bisa keluar gitu kan, dari sistem pengamanan agen itu, dia melempar Rubik ini ke si petugas pengamanan itu dengan cara, coba kamu mainkan itu dan coba kamu tes mainkan itu, hingga akhirnya si Edward ini bebas, tidak ketahuan kalau dia sudah mencuri data-data yang ada di agen CIA ini. Nah, setelah itu dia akhirnya menyebarkan informasi-informasi yang dia dapatkan dan berserta data-datanya ke seluruh negara dunia gitu kan ya. Dan di situ menjadi berita yang sangat panas, sangat langsung meledak ke seluruhnya gitu kan ya. Bahkan gitu kan ya. Tapi yang mengecewakan adalah Presiden Barack Obama pada saat itu dia tetap melindungi program dari agen CIA ini, hingga akhirnya gitu kan ya, karena si Edward ini dirasa dia menjadi pengkhianat untuk negaranya, dia menjadilah buronan di negaranya, dan dia kabur ke negara-negara lainnya. Dan dia pertama yang dia tempati adalah Hong Kong, tapi Hong Kong tidak bersedia untuk menjarakan si Edward. Setelah itu akhirnya Edward pergi ke Rusia. Nah, di Rusia pun Amerika Serikat meminta gitu kan pertolongan untuk menangkap Edward gitu kan ya. Tapi
ternyata malah presiden Rusia dan pemerintah Rusia melindungi Edward untuk tidak ditangkap oleh negaranya. Wow, keren. Orang dia membongkar suatu kesalahan malahan jadi buronan ya, teman. Nah, di sini juga diperlihatkan di scene terakhir adalah dimana si Edward yang asli gitu kan ya, dia melakukan wawancara gitu kan secara online gitu kan ya, dan dia menceritakan bahwa gitu kan ya, aku merasa aku benar gitu kan ya, aku bangga terhadap apa yang sudah aku lakukan saat ini gitu kan. Dan akhirnya film ini selesai.